Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak kelas 11 TKJ. Hari ini kita ketemu lagi ya dengan materi PKK. Hari ini nanti silakan dipelajari. Yang belum bisa gabung silakan nanti kawannya bisa untuk lihat video tutorialnya. Ini materi yang kita bahas adalah PKK atau produk kreatif kewirausahaan, dan kita memasuki materi terakhir yaitu prototype. Tentang prototipe anak-anakku semuanya kelas 11 TKJ. Tapi sebelum itu, melalui pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, dengan semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari bermanfaat buat kita semuanya. Oke, berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, saya akan share ya, berkaitan dengan produk kreatif kewirausahaan. Oke, anak-anakku ya, kemarin kita sudah masuk pada materi-materi akhir. Kita akan SI berkaitan dengan materi, yaitu di bab pertama kita sudah memang sikap dan perilaku kewirausahaan. Yang kedua kita sudah membahas tentang peluang usaha. Kemudian kita sudah membahas tentang hak kekayaan intelektual. Kalian juga akun hakinya yang sudah membuat, dan kemarin kalian juga sudah mendesain produk, dan kalian juga sudah membuat produk dan itu. Nah, materi akhir kita di bab 5 itu adalah tentang proses kerja pembuatan prototipe. Nanti akan saya contohkan di PowerPoint. Nanti silahkan dipelajari. Tapi fokus pada pembicaraan pada pertemuan bab akhir ini adalah bab 5 ini adalah tentang poin pertama adalah prototipe. Kemudian poin kedua adalah tahapan pembuatan prototipe. Tahapannya apa saja? Prototipe itu apa? Nanti akan saya jelaskan. Intinya adalah dia adalah sampling produk. Kemudian yang kedua adalah kegunaan prototipe. Gunanya apa? Kita membuat prototipe, kemudian kita baru bisa mass production. Kemudian yang keempat adalah produk barang dan jasa. Setelah itu adalah kelebihan dan kekurangan produk itu sendiri, kemudian pemetaan keberagaman produk dan jasa. Jadi ingat, produk itu dibagi menjadi dua, bisa dalam prototipe bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah produk, yang kedua adalah jasa. Jadi nanti akan dipilah dari situ. Kemudian yang selanjutnya adalah proses kerja pembuatan prototipe. Prosesnya apa saja, alurnya apa saja, life cycle-nya gimana saja, nanti akan kita contohkan. Kemudian tahapan kegiatan desain produk itu sendiri. Oke, kita akan masuki ke halaman 71 dulu. Sebelum saya pindah ke mana? Nah, oke. Dari PowerPoint ya, nanti saya akan contohkan videonya juga, nanti bisa dilihat kalian juga. Oke, di sini ada tujuan pembelajarannya berkaitan dengan prototipe. Intinya adalah kita memahami pembuatan prototipe produk barang dan jasa dulu. Intinya kita paham dulu di situ. Kemudian baru kita memproses, kemudian melaksanakan, terakhir adalah mengkontrol atau controlling. Kemudian konsep pemetaannya gini teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya, kelas 11 TKJ. Di sini ada tahapan-tahapan pembuatan prototipe. Prototipe berarti step by step-nya untuk membuat sebuah prototipe produk itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah keunggulan dan kelemahan produk itu sendiri. Selanjutnya adalah proses kerja pembuatan prototipe produk. Kita masuk pada tahapan pertama dulu. Prototipe. Apa itu prototipe? Prototipe ini ditafsirkan adalah suatu produk yang dapat diklasifikasi melalui dua dimensi, yaitu dimensi yang pertama adalah tingkat di mana sebuah produk prototipe merupakan bentuk fisik. Jadi kalian membentuk fisiknya dulu, sudah jadi fisiknya dulu. Misalkan kalian mau buat mobil, rancangan sebuah mobil. Jadi mobil itu sudah dibuat terlebih dahulu. Intinya adalah prototipe itu adalah contoh produknya dulu, sampelnya dulu. Kemudian dimensi yang kedua adalah jadi yang pertama adalah harus ada bentuknya dulu, bentuk fisiknya itu sudah ada. Selanjutnya ada dimensi yang kedua, yaitu apa?
tingkatan di mana sebuah prototipe merupakan prototipe yang menyeluruh. Jadi rancangan dari awal, kalian membuat konsep, itu sudah terrealisasi dengan benar. Contoh kemarin kalau kalian yang sudah membuat makanan, kalau makanan itu akan dibuat banyak, otomatis harus dibuat sedikit dulu sebagai bahan sampling. Atau kata lain dalam sebuah produk adalah itu adalah prototipenya, uji coba. Apakah ada kekurangan ataupun mungkin juga malah terjadi kelebihan juga di luar ekspektasi kita. Nah, makanya dibutuhkan prototipe di sini. Nah, prototipe yang menyeluruh mengimplementasikan atau menerapkan sebagai besar atau sebuah atribut yang ada di produk. Intinya produk yang kalian idekan, tulis bahan-bahannya apa, seperti apa sudah terrealisasi dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah prototipe yang diberikan kepada pelanggan untuk mengidentifikasi kekurangan. Jadi kalian setelah membuat sebuah produk yang untuk sampling, kemudian kalian uji coba untuk melihat reaksi pasar. Apakah pasar menerima dengan baik atau mengidentifikasi setiap kekurangan produk kalian. Kalau kemarin membuat brownies misalkan, ya kita lihat dampak dari pelanggan, apakah memberikan masukan, mengidentifikasi kekurangan produk kita atau tidak. Intinya adalah seperti itu. Sebelum kita membuat banyak, tiba-tiba reaksi pasar itu nol, nggak ada respon sama sekali. Nah, nanti bisa terjadi defisit di situ. Nah, selanjutnya tahapan pembuatan prototipe. Nah, tahapannya apa saja? Tahapan yang paling penting yang perlu kalian tahu adalah yang pertama adalah mendefinisikan produk. Jadi kalian menguasai produknya dulu. Produk itu kalian kuasai dulu dari semua aspek. Dari aspek bahan, dari aspek hukum, dari aspek fungsi, dan lain sebagainya. Kalian tahu produk kalian. Jangan sampai kalian membuat prototipe, membuat produk, tetapi kalian tidak tahu fungsinya seperti apa. Kemudian buatlah working model atau model pekerjaannya. Di sini bertujuan untuk membangun atau menguji parameter fungsi dan membantu perancangan prototipe rekayasa. Jadi kalau prototipe itu sesuai dengan alur dan kinerjanya sudah step by step benar, model kerjanya sudah benar dari 1 sampai 10 misalkan dengan urutan yang sama. Misalkan kalau brownies ya kita buat bahan-bahannya yang dimasukin pertama itu seperti apa. Nah, itu sesuai dengan dengan rule yang ada. Nah, itu nanti akan prototipe itu akan menilai perencanaannya baik atau tidak. Ketiga adalah prototipe rekayasa atau engineering prototipe. Jadi kalian bisa merekayasa dalam bentuk animasi 3D dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan terlebih dahulu. Baru sampai production prototipe, baru diproduksi prototipe itu. Sampai pada kualifikasi produk item, kemudian sampai model. Nah, kegunaannya apa? Kegunaan untuk kita mempelajari prototipe itu atau mengembangkan sebuah prototipe adalah pembelajaran agar kita punya role model di situ. Kedua adalah untuk mengkomunikasi. Jadi kalau ada bentuknya, kita mudah untuk mengkomunikasi ke pelanggan. Misalkan kita punya brownies, tapi kita cuma cerita saja, impossible orang bisa membayangkan ataupun menerima keberadaan brownies. Kecuali brownies itu sudah ada di depan mata, suruh mencoba kekurangannya apa, menilai, nah itu bisa diimplementasikan. Kemudian penggabungan dari semua aspek. Nah, saya akan contohnya. Kemudian produk dan jasa. Nah, tadi dikatakan bahwa saya mengatakan tadi prototipe itu bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk jasa. Nanti silakan mengidentifikasi. Cara mengidentifikasi ya, untuk memahami itu saya ada sebuah pendapat dari Kotler dan Armstrong. Ini salah satu teman-teman semuanya perlu, anak-anakku semuanya perlu tahu, beliau adalah master pemasaran atau profesor dari Eropa yang dia itu ahli dalam bidang marketing. Ini bukunya banyak sekali. Sampai saya S2 pun ini dipakai bukunya. Kotler sama Armstrong. Wih, enggak Pak. Ada Pak Alvin. Iya. Oke, saya lanjutkan ya. Ini adalah pengertian produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk perhatian penggunaan dan
dan konsumsi yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. Intinya adalah seperti itu. Saya akan tunjukkan kepada anak-anakku semuanya, ini adalah kelebihan dan kekurangan produk dan jasa. Nanti silahkan dibaca sendiri berkait semuanya, pemetaan keberagaman produk, dan lain sebagainya. Oke, sampai pada nanti pada ini mulai soal ya, sudah mulai terakhir soal. Sen, Pak. Saya lanjutkan. Nah, ini oke. Nah, saya akan tunjukkan kepada anak-anakku semuanya berkaitan dengan soal ya. Contoh dari prototipe itu sendiri. Saya stop screen dulu. Kemudian ke sini ya. Oke. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana kalian bisa memahami prototipe itu bisa menyeluruh anak-anakku semuanya. Oke. Nah, ini adalah salah satu pembuatan prototipe sebuah produk. Ketika kita berbicara sebuah produk, prototipe yang kemungkinan sudah kalian lakukan kemarin, sebetulnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi desain produk. Desain produk itu meliputi A sampai Z. Kalau misalkan kalian itu membuat makanan, maka banyak aspek yang perlu kita packaging. Banyak aspek yang menjadi look penilaian pelanggan. Banyak aspek yang menjadikan desain produk itu salah satu aspek di mana calon customer itu bisa membelinya. Saya akan tunjukkan di mana untuk oke. Ini masuk dalam pada fungsi produk sendiri. Kalau fungsi produk itu, setiap produk yang akan dihasilkan mempunyai fungsi atau kegunaan yang berbeda-beda. Semua teknologi ataupun apapun itu yang kalian buat sebagai prototipe mesti mempunyai kegunaan yang berbeda-beda. Kalau kemarin ada yang membuat lampu misalkan, atau traffic light misalkan. Nah, itu juga mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Hal ini tergantung untuk keperluan apa produk itu dibuat. Oke, kemudian dengan demikian bahwa desain produk itu berhubungan bentuk dengan fungsi dari suatu produk. Nah, selanjutnya adalah standar pada spesifikasi produk. Kalau kalian sudah tahu standarnya apa, spesifikasinya desain seperti apa, kalau misalkan makanan ya harus mempunyai standar-standar yang harus terpenuhi. Sehingga ketika dilempar ke pasar pun, respect, dapat bisa diterima dengan baik dengan pelanggan, dengan standar-standar yang sudah terklasifikasikan dengan baik, misalkan komposisinya, kemudian regulasinya, izinnya, dan lain sebagainya. Dalam hal spesifikasi dan standar desain suatu produk akan terlihat dari sambungan-sambungan. Dalam hal ini perusahaan harus merencanakan dulu. Kalau gini teman-teman semuanya, kalau misalkan dari perusahaan sendiri biasanya sudah aspeknya ke global. Untuk membuat sebuah mobil, maka prototipe itu harus tadi saya bicarakan. Alurnya harus step by step sesuai urutan manajemen proyeknya. Kemudian sebagai sambungan bagian-bagian supaya tidak terlihat ada bagian yang kosong. Jadi lebih kalau spesifikasinya udah terlengkapi dengan baik, maka sedemikian rupa dapat diminimalisir bahwa kekurangan dalam sebuah produk itu standar-standarnya apa saja dapat ditutup itu semuanya karena sudah ada bagian-bagian yang sudah terisi. Kemudian bagian ini berfungsi untuk menyesuaikan ukuran, keserasian dan keseimbangan dengan bagian yang lain sehingga apabila disatukan menjadi satu kesatuan yang kuat. Contohnya gini teman-teman semuanya, kalau kalian membuat sebuah kendaraan mobil atau motor ataupun apapun itu, maka kalian juga punya standar bagian-bagian yang sudah terseleksi sebelumnya. Misalkan kalau kalian tidak bisa membuat rodanya, berarti kan harus mencari dari luar, dan ketika mencari dari luar kalian tahu standarnya untuk motor kalian atau mobil kalian, dan itu sudah terspesifikasi dengan baik, dan ketika assembling, perakitan, kalian tidak terjadi kekurangan di situ. Kemudian bentuk, kemudian waktu mendesain produk diperlukan mengenai keindahan, jadi look-nya juga bagus, kemudian menyesuaikan menurut fungsinya seperti apa, produk kalian itu fungsinya seperti apa, secara look-nya itu bagaimana.
Nah, kalian bisa mencobanya berbagai hal. Contohnya yang di samping sebelah kanan ini. Ini adalah sebuah prototipe dari sebuah mobil yang mungkin bentuknya sangat aneh, tetapi kalau kita lihat bahwa ada beberapa inovasi-inovasi yang ditambahkan, misalkan bentuk, kemudian dia itu pakai mobil tapi juga memakai helm juga untuk safety dan lain sebagainya, anak-anak semuanya. Kemudian ukuran dan mutu. Nah, mutu itu harus jaga berkaitan dengan hal itu semuanya, anak-anak semuanya. Bahan juga sama. Oke, sekarang warna. Apakah warna itu mempunyai arti yang tersendiri bagi konsumen dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian menentukan warna dalam sebuah prototipe ya harus cermat juga. Ada warna-warna psikologis di situ. Kenapa biru itu banyak digunakan logo-logo bank misalkan. Banyak loh, walaupun nggak semuanya, tapi banyak. Kemudian kenapa merah itu menjadi nilai keberanian, putih adalah lambang kesucian, dan lain sebagainya. Karena warna biru adalah melambangkan kepercayaan. Jadi diharapkan warna biru mencerminkan sebuah percaya terhadap produk yang ditawarkan ke pelanggan. Dan aspek-aspek psikologi warna itu juga cermat juga, kalian harus bisa menentukan bagaimana prototipe kalian, sampel contoh kalian itu warnanya bisa menarik mungkin. Kemudian tanggung jawab produksi brand sebagai pembuat produk kepada konsumen adalah yang pertama keselamatan dulu. Kedua adalah kenyamanan pemakai. Dan oleh karena itu faktor ini menjadi sangat penting sebetulnya untuk pertimbangan oleh perusahaan dalam waktu mendesain sebuah produk. Jadi ketika kita berusaha prototipe tadi adalah sampel, contoh dan lain sebagainya. Kalian punya, Pak, saya pengen contoh produk seperti ini. Kalau kewirausahaan itu kan kreativitas ya, kreativitas. Tapi juga aspek-aspek prototipe ini yang perlu kita ketahui sebelum kita membuat banyak produk, tetapi endingnya malah nggak laku. Maka dibutuhkan analisis yang kuat, teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya. Kemudian yang terakhir adalah harga dan volume. Jadi kalian harus wajib bisa memberikan harga yang bisa untuk dijangkau konsumen dan tidak membuat rugi kalian. Artinya apa? Dalam produk yang akan dibuat berdasarkan pesanan, biasanya harga jualnya akan berbeda dengan produk yang di pasar, yang diberikan ke pasar atau konsumen dengan harga yang relatif sangat tinggi biasanya. Dan kalian bisa menentukan sendiri agar tidak rugi dan konsumen juga tidak terlalu mahal untuk bisa menjangkau produk kalian. Nah, ini prototipe merupakan model. Jadi, prototipe bisa diartikan sebuah fisik yang sudah jadi atau model produk yang pertama. Model produk yang pertama yang akan dibuat sebelum dibuat banyak. Prototipe ini memperlihatkan bentuk serta fungsinya yang sebenarnya. Jadi prototipe ini adalah real yang akan dijual. Tetapi kalau ada masukan, ada penambahan, ada perbaikan, maka akan diberikan ketika waktu prototipe. Ketika dijual, maka meminimalisir kesalahan-kesalahan yang sudah ada, penyempurnaan yang sudah ada dari sebuah produk. Oke, dari sini mungkin kalau ada pertanyaan nanti silahkan di list ya di kolom chat. Oke, ini masuk proses kerja membuat prototipe. Oke, mungkin di sini dulu anak-anak semuanya untuk memahami prototipe kelas 11 TKJ. Saya akan putarkan sebuah video berkaitan dengan proses kerja tentang prototipe. Coba silahkan nanti dipelajari. Ini masih banyak untuk strateginya bagaimana untuk mendesain dan lain sebagainya. Banyak tahapannya. Banyak tahapannya ya. Saya stop screen dulu. Saya putarkan sebuah video yang mungkin prototipenya malah sederhana sebetulnya. Sederhana, yaitu tentang mangrove. Oke. Coba saya stop screen dulu. Share. Oke, kita play.
Oke, sudah ya. Oke, dari situ kita bisa lihat adalah salah satu produk yang dilakukan oleh anak SMK dari tempat lain mengenai produk dari mangrove. Jadi memanfaatkan mangrove dan dia memberikan pemanfaatan yang luar biasa selain dari bentuk reboisasi dan lain sebagainya bisa dimanfaatkan bidang lain. Oke, anak-anak semuanya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan kalau kalian ada pertanyaan atau apapun itu, ini akan saya upload. Kemudian silakan kalian sampaikan di grup ya untuk anak-anak kelas 11 TKJ. Terima kasih semuanya, anak-anak semuanya, jaga sehat selalu. Saya minta maaf sebelumnya karena mungkin tidak bisa maksimal dalam materi ini. Saya akan lanjutkan minggu depan. Kurang lebihnya itu saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.